Buat teman-teman sekalian, boti, mantan boti maupun yang mau jadi boti, di belakang saya ini ada satu lautan yang pernah menjadi saksi satu peradaban besar yang dibangun atas dasar regulasi perbotian duniawi, yaitu Laut Mati, dan di dalamnya itu ada kota Sodom. Meskipun memang menurut sebagian ulama kota Sodom bukan di sini. Ada juga yang berpendapat kota Sodom sekarang masih ada di darat tapi nggak tahu di mana. Tapi pendapat yang masyhur, ingat masyhur bukan berarti yang sahih di sini. Masyhur itu artinya pendapat yang paling banyak diambil oleh para ulama meskipun bukan pendapat yang paling kuat. Nah, pertama gini teman-teman sekalian. Pernah nggak berpikir kenapa untuk satu kaum yang berperilaku LGBT kok diturunkan seorang nabi? Bukan diturunkan seorang dokter kalau memang itu adalah akibat penyakit seperti yang sekarang terjadi di Indonesia ya. Banyak sekali teman-teman kita yang menjadi penderita ya. Ada juga orang yang mengatakan kok kalau misalnya ini memang penyakit gitu ya, kenapa tidak diturunkan aja psikolog tapi diturunkan seorang nabi yang membawakan risalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada apa masalahnya? Dan mengapa sekarang LGBT berjalan seiringan dengan ateisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Semakin seseorang tuh mengembangkan keyakinan LGBT, dia akan semakin cenderung menjauhi aturan-aturan agama. Ternyata teman-teman sekalian, dari dakwahnya Nabi Lut alaihi salam, kita tahu salah satu dakwahnya Nabi Lut adalah membuat pelaku LGBT itu sadar bahwa dia menuruti hawa nafsu. Berarti keinginan dia untuk bersetubuh dengan sesama laki-laki atau sesama perempuan, itu adalah hawa nafsu. Analoginya, sekarang kan jangankan dengan sesama laki-laki, dengan binatang, dengan pohon pisang, dengan gambar saja orang bisa nafsu. Bahkan bukan hanya dengan gambar, dengan isyarat stickman, manusia stick gitu ya, digambar itu aja bisa jadi cerita porno atau bokep lah gitu bahasanya kan. Artinya di sini sejak awal bahwa perilaku LGBT itu memang nafsu semata yang dibalut dengan logika sehingga seakan-akan tampak benar. Dan mereka sadar bahwa perilaku LGBT itu akan menentang hukum alam, dan hukum alam itu merupakan bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diturunkan adalah seorang nabi dan risalah pertamanya mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sehingga mereka percaya bahwa entitas yang menerapkan aturan di alam semesta ini adalah entitas yang sama yang menerapkan aturan dalam sistem sosial yang berlaku di tengah-tengah mereka. Sehingga kalau ada batu, hukum alamnya mengatakan kalau kita lepas jatuh ke bawah, hukum alam itu juga yang berlaku ketika sesama jenis tidak bisa berhubungan badan dengan sesama jenis. Hukum alam yang sama itu yang mengatur. Maka yang kena itu logikanya di sini teman-teman sekalian. Nah yang kedua, tahapan-tahapan dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, tahapan-tahapan dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Pertama, Nabi Lut itu ngajak bicara. Artinya diajak bicara didampingi dengan bahasa yang baik. Yang kedua, Nabi Lut alaihi salam tidak meninggalkan mereka dan tetap bersabar. Artinya di sini melakukan pendampingan. Bukan sekali datang, ngata-ngatain, pergi. Sekali bikin konten, ngata-ngatain, pergi. Nggak gitu. Mendampingi dengan bahasa yang baik, tetap mendampingi mereka, ngajak mereka sholat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dengan memberikan anak-anaknya Nabi Lut alaihi salam, atau dalam hal ini menyadarkan kaum Nabi Lut bahwa ini loh ada perempuan-perempuan yang indah dan suci yang bisa kau nikahi, akan tetapi kaum Nabi Lut tidak mau. Sampai dengan titik terakhir Nabi Lut alaihi salam tidak meninggalkan mereka ketika sampai akhirnya disuruh pergi oleh malaikat yang membawa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih asik daripada laut pada umumnya. Kita udah nyobain nih air laut Raja Ampat udah pernah. Dah, Air laut